Okay, hello everyone. I am Dimas Rizky. Here I am again. And di sini konten kedua gue adalah gue pengen ngejelasin tentang kenapa sih gue pilih View Alpha dan pilih kenapa tagline-nya itu See Differently. Karena banyak teman-teman gue dan kenalan-kenalan yang bertanya sama gue kenapa sih View Alpha dan See Differently. Dan itu yang akan menjadi bahasan pada video gue kali ini. Dan sebelum masuk ke konten gue tentang pembahasan tersebut, gue juga pengen ngucapin nih, karena sekarang masih dalam perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76, gue mau ngucapin selamat ulang tahun Dirgahayu Indonesiaku ke-76. Semoga semakin jaya Indonesia, semakin maju. Gue bangga terhadap Indonesia, bisa menjadi sangat bersyukur menjadi salah satu warga negara Indonesia, dilahirkan di negeri tercinta yang begitu luas sumber daya dan segala keindahan alam semesta yang diberikan, dan orangnya ramah-ramah. Dan gue berharap Indonesia semakin maju, semakin bisa memberikan kontribusi terhadap dunia dan bisa mensejahterakan rakyatnya semuanya. Amin. Gue doain itu. Gue sangat bangga terhadap Indonesia. Oke, jadi ini udah video gue yang kedua ya. Jadi sebenarnya gue udah dari kemarin pengen realisasiin ini video, cuma belum sempat karena kemarin tuh ada kegiatan gitu. Gue fokus lomba. Kemarin tuh gue ikut lomba ya national quiz competition gitu tentang Keindonesiaan, dan lebih ke pekan yang ngadain tuh pekan kreativitas remaja PKR Bangka dengan bekerja sama dengan Ten for Youth. Dan alhamdulillah gue udah jadi ada 3 babak ya, penyisihan, semifinal, dan final. Alhamdulillah gue udah lolos sampai ke tahap final, dan tinggal tunggu pengumuman aja nih nanti tanggal 12 September. 12 September pengumuman, doain gue semoga menang guys. Amin. Dan ya kemarin juga gue ada kesibukan lain di rumah. Gue bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah. Karena benar-benar totally mess up. Kamar gue benar-benar kotor banget, dan gue sekarang udah berubah dan baru banget, ya, seperti baru lagi. Udah dirubah semuanya, formasi tempat tidur dan segala lokasi-lokasi. Ya, barang-barang kamar gue udah berubah gitu. Ya mungkin gue nggak perlu tunjukin. Jadi, dan ya gue sama meningkatkan pengembangan diri gue dengan baca buku, dan sama yang paling penting tuh mempersiapkan ini konten. Karena ya gue bikin konten ini nggak cuma asal ngomong, gue nggak cuma pengen memberikan apa yang ada di isi otak kepala gue, tapi gue mempersiapkan dengan gue melakukan riset, dengan gue melakukan tes segala macam. Tes di sini yaitu untuk menunjukkan apakah gue benar seorang View Alpha. Ini langsung masuk nih kontennya. Gue seorang yang alpha. Jadi ini alasan gue juga kenapa gue pilih alpha, itu adalah ya karena banyak dari teman-teman gue bilang gue itu seorang yang alpha. Gue bingung tuh, alpha itu maksudnya gimana sih gitu. Apa sih yang lo maksud dengan alpha male? Karena gue ini dibilang gue alpha male dan lain-lain. Jadi mungkin dengan rasa ketertarikan gue dan rasa penasaran gue, rasa ingin tahu gue langsung mencoba cari tahu nih alpha male itu apa. Nah, jadi gue nemu sebuah website untuk menunjukkan sebuah tes apakah lo itu kepribadian alpha, delta, dan so on and so on. Oke, gue langsung nunjukin pada kalian. Nah, jadi jadi ini ada website namanya
works, play. Nah, ini gue tadi barusan banget gue udah tes lagi karena ya mungkin siapa tahu kan personality orang bisa berubah-berubah kayak MBTI task bisa berubah-ubah. Cuma karena itu mempengaruhi juga dari segi kedewasaan dan lo kan juga masih berkembang dan jadi itu masih belum fix. Maka dari itu gue tes lagi karena gue sebelumnya juga udah tes. Dan gue udah tes lagi di sini dan gue sama juga kayak MBTI. Akhirnya gue udah menemukan bahwa gue seorang INTJ, yaitu di arsitek yang mastermind of everything. Gue selalu memikirkan segala apapun yang ada di otak gue sebelum gue melakukan. Dan ya oke, kembali ke topik, yaitu gue alpha male. Dan setelah gue menjalani tes ini dan beberapa pertanyaan seperti kayak gini. Contohnya, how physically strong are you? Gue jawab, I'm a total beast. Ya, I'm a total beast. Gue merasa gue sangat-sangat ya, gue yang paling kuat, gue paling hebat gitu. And the second one is how comfortable are you in being in a leadership position? Gue jawab I'm very comfortable in a leadership position. In fact, I thrive on it. Iya benar, dan karena dari setiap pengalaman gue dalam gue kepanitiaan atau gue tugas kelompok dan berbagai macam tugas yang selalu mengutamakan kepemimpinan, bekerja sama tim, dan gue selalu berusaha untuk menjadi leader atau menjadi pemimpin yang bisa memberikan arahan dan memberikan insight atau setidaknya memperkuat hubungan antar kelompok tersebut. Jadi biar kita sama-sama satu visi, satu misi, satu tujuan. Karena that's how you being a leader, untuk mendorong orang, bukan hanya untuk mendorong diri sendiri, tapi untuk mendorong orang lain juga agar bisa maju kita bersama-sama. Dan gue very comfortable. Terus, how regularly do you experience moment of weakness? Nih, gue bilang ini never. Ini sebenarnya memang never tuh karena ya gue nggak pernah menganggap ada weakness. Memang sebenarnya manusia nggak sempurna. Cuma ini berdasarkan apa yang dibilang how regularly do you experience moment of weakness. Ya gue jawab never. Kemudian, are members of the opposite sex attached to you? Yes, in a big way. Ini gue jawab bukannya gue kayak di apaan Sudin lu kepedean banget, lo itu nggak so ganteng atau apa, enggak. Tapi ini karena ya tes aja, dan ini you have to be honest untuk menjalankan tes ini gitu. Karena ya kalau lo nggak jujur dalam menjawab tes seperti ini, apalagi tes psikologi yang lain gitu, ya lo nggak akan pernah bisa tahu kepribadian lo yang benar, your true personality. Ya karena lo dalam menjalankan tes aja lo nggak jujur gitu terhadap diri lo sendiri. Itu yang penting. Nah, kemudian how popular are you? We job, it seems like I'm friends with pretty much with everybody. Karena ini benar, memang gue merasa berteman dengan semuanya dan gue nggak ngerasa pilih-pilih. Memang benar ada beberapa orang yang memang dekat dengan gue. Most likely we say it in circle ya. Tapi in common gue temen sama semuanya. I'm friends with everybody. Ya itu enggak, itu memang suatu hal yang gue suka dan gue akui, karena memang meskipun gue belum kenal sama seorang, gue mencoba untuk berusaha untuk kenal dengan dia, yaitu dengan berusaha berusaha untuk agar kita bisa ada pembicaraan lebih lanjut gitu. Karena making friends is good, right? Maksudnya lo membuat banyak teman bagus, menambah relasi gitu. Cuma memang ini yang salah. Apa orang-orang gampang ngejudge kayak
apaan sih lo so akrab, um, ya lo kayak baru kenal udah kayak gini. Ya, karena ya making friends is a positive way. Gue nggak bisa ngelihat ini memang kurangnya kita, dan gue nggak menafikan kadang gue juga suka menjudge karena gue INTJ. There's a J for judging, that's my personality. Tapi uh, judging personality that you apa lu bilang lo menjudge orang tapi berdasarkan hal-hal baik, itu nggak bagus gitu. Itu it's not a good way gitu. Karena membuat berteman dengan orang baru itu hal yang baik buat lo gitu. Kenapa dibilang so akrab? Ya mungkin memang orangnya asik, jadi kita juga ikutan asik. Karena gue juga men-treat orang sesuai dengan apa yang mereka treat terhadap gue. Jadi dia makin asik, dia asik, gue makin asik. Dan dia jahat atau dia pendiam, gue juga makin diam. Karena awal ya jujur, untuk gue mengenali seseorang, gue diem dulu nih. Karena gue harus mendengarkan atau memperhatikan, mengamati bagaimana orang tersebut, bagaimana orang tersebut kepribadiannya gitu. Dan setelah itu, agar gue tahu bagaimana gue mereaksi atau bagaimana gue juga merespon terhadap perilaku dia, kepribadian dia. Jadi biar kita bisa sesuai, biar kita bisa mencairkan suasana juga. Jadi kalau ada yang dia bilang asik, terus gue lebih asik, ya itu bagus dong. Memang itu lebih cair, dan ya ini apa yang gue nggak tahu kenapa orang-orang gampang menjudge orang gitu. Gue nggak ngerti. Dan memang ya kita berteman dengan semua orang itu baik, tapi bukan berarti lo gampang percaya sama orang. Berteman dengan orang baik, tapi bukan berarti gampang percaya sama orang. Kenapa? Yuk, dengan lo berteman belum berarti lo percaya sepenuhnya, karena ini prinsip gue lagi. Lo jangan percaya sama orang sampai dia benar-benar membuktikan kepercayaan itu bisa diterima. Dia harus buktikan lo. There have to be a proof if he is or she is reliable. Dia harus bisa membuktikan kepercayaan tersebut untuk dapat lo terima. Karena gue merasa, jujur gue merasa selama ini orang tuh udah jarang untuk gampang dipercaya gitu. Gue melihat orang jarang untuk dipercaya. Ya mungkin masih banyak di sana, dan gue ngelihat ya ada. Cuma mungkin sama gue lebih berhati-hati, karena dengan kepercayaan itu benar-benar sesuatu yang ya sekali lu retakkan itu nggak akan pernah kembali lagi gitu. Ya sebenarnya sama kayak hati konsep, tapi kayak ada yang memang beberapa orang yang udah disakiti mungkin, tapi dia kembali lagi, itu ya mungkin itu udah terlalu dimanipulasi gitu. Cuma dari kepercayaan sendiri itu yang paling penting sih, harus ada fondasi, bukti apa yang lo bisa tunjukkan kalau lo benar-benar bisa dipercaya. Itu kunci juga dari gua. Kemudian, would you say that you are admired by others? And gue jawab, I think that a lot of people do look up to me. Ya, ini benar, karena ini baik lagi ya, ini self judgment gue, dan gue ngerasa harus jujur. Ya memang gue ngerasa banyak orang yang bilang ke gue terinspirasi atau admire oleh gue. Tapi ini baik lagi, jangan judge gue ini ngerasa karena kita harus jawab ini jujur, jangan bilang gue kayak nggak kepedean atau apa. Karena gue harus jawab ini jujur, oke? Okay? Then how do you react to someone challenging your authority? I'm probably going to piss and aggressive. Ini benar banget, dan bukti dari berbagai
teman-teman gue ngerasa ya bener. Jadi setiap orang yang lo gimana sih Din gitu, kayak wah gue ngerasa tertantang tuh, gue ngerasa gue harus membuktikan benar-benar agresif untuk membuktikan bahwa gue yang menang, karena dengan cara gue nggak agresif, gue ngerasa gue nggak akan confident di situ. Ya gue harus agresif dan bisa benar-benar untuk menguasai apa yang gue inginkan, atau apa yang gue ingin bisa menang itu harus tercapai. Ya gue harus menguasai dengan gue agresif, dan itu menambah semangat gue untuk eager to learn. Jadi ketika ada seorang yang membantah ketika ada seorang yang membantah opini gue atau argumentasi gue, dan gue jadi pissed off and aggressive dengan cara mencari lebih tahu dengan memperkuat argumentasi gue yang lain, dan nambah data-data pengetahuan gue yang lain, sehingga itu semua bisa mendorong atau mendukung terhadap opini gue gitu sih. Ini benar. Terus, how do you react when things get stressful? I used to struggle with stress, but I'm learning to let go. Nah, ini benar banget. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi, stres itu pasti, bos. Nggak mungkin orang nggak stres. Pasti orang pernah mengalami yang namanya stres. Dan terkadang gue mengalami struggle untuk banyak banget pikiran yang ada di otak gue gitu, kayak berbagai macam dari apa yang gue mau lakukan sekarang sampai di masa depan yang bahkan belum terjadi. Gue udah memikirkan bagaimana ini, kenapa ini, apa ini. Gue selalu memikirkan apa-apa yang bahkan dari hal terkecil sampai hal terbesar. Jujur, seperti contohnya kayak gue mau melakukan kayak misal gue mau konten nih, kayak gue mau konten, habis itu gue nanti mau download game, atau habis itu gue membaca buku, habis itu gue mau bersihkan kamar. Nah itu gue selalu bikin rututan gitu, kayak awalnya gue harus kayak gitu, dan itu selalu berputar terus di otak gue. Jadi selalu bikin otak gue tuh bekerja, selalu bikin mikir, selalu bikin ingatan gue semakin kuat, dan lama kelamaan itu menjadi kebiasaan gitu. Jadi gue ya, dan terkadang gue mengalami kebanyakan pikiran dari kegiatan hari ini aja udah, kayak misal tadi contoh ada 4 kegiatan, dan nanti gue juga kadang ada mikiran kayak nanti bagaimana gue sebagai anak tunggal, gue harus bisa melanjutkan karir nanti bagaimana, dan bisa membahagiakan kedua orang tua bagaimana, terus gue menikah nanti kapan, dan hal-hal yang kayak gitu yang membuat gue selalu, dan bahkan bukan cuma itu, dan gue kadang wonder terhadap bagaimana semesta ini bekerja, dan dan dari segi keagamaan, dan juga gue juga uh, belajar tauhid, apakah Tuhan itu ada, dan dari segala macam itu membuat gue bermanfaat banyak banget, sangat banyak banget manfaat bagi gue. Jujur, dari segi kepercayaan, dari segi keagamaan, gue jadi lebih kenal dengan Allah, gue lebih tahu ilmu tauhid, kita harus percaya dulu kenapa kita harus menyembah Allah, kenapa kita harus percaya sama Dia, dan karena itu yang bikin memperkuat iman kita, karena nggak akan pernah bisa kita mempercayai suatu hal apabila kita tidak tahu nih kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Dan itu sangat menambah kepercayaan gue, dan alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat bagi gue. Gue rasakan sendiri manfaatnya. Oke, kemudian lanjut, how would you rate your self confidence? I'm confident in most situations, but I do get overwhelmed from time to time. Nah iya, ini benar, karena gue ngerasa confident setiap waktu, setiap keadaan. Tapi terkadang ya gue pusing sendiri kalau gue nggak ada istirahat, atau misal wah ini benar-benar hal baru yang menarik, dan gue
baru menyesuaikan nih. Cuma kalau misalkan hal baru tersebut gue belum menguasai sangat baik, dan gue terkadang bingung sendiri untuk conquer-nya, karena untuk menguasainya atau yang menjalaninya gitu. Karena ya hal baru tersebut masih dalam tahap penyesuaian dalam diri gue. Bukan berarti gue nggak bisa, tapi gue tetap confident. Tapi untuk waktu yang lama itu butuh tahapan atau perkembangan lebih lanjut gitu. Then how trustworthy are you? I'm a pretty trustworthy person. I definitely do my best. Ini benar. Gue akan melakukan hal apapun yang terbaik. Meskipun kadang memang gue ada berbagai kekurangan, tapi benar gue dari diri gue merasa melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan gitu. Karena kita juga manusia, apapun yang kita lakukan meskipun kita ngerasa sempurna, tapi menurut orang lain ada yang belum sempurna. Terus, would you consider yourself to be full authentic? I'm always completely myself. Ya benar. Ini benar, gue nggak pernah menjadi orang lain, gue nggak pernah berusaha menjadi orang lain, dan ini benar-benar menjadi diri gue sendiri. Dan itu full confident, full authentic, benar-benar. Ya, lo dikenal karena lo sendiri, lo bukan dikenal karena lo berusaha menjadi John Mayer atau berusaha menjadi John Lennon. Dan gue berusaha untuk menjadi diri gue sendiri. Bahkan ya, gue punya pemikiran yang sangat-sangat bagus, inspiring, tapi menurut gue ya ini challenging gitu. Jadi kalau misal orang kalau menjual barang bekas, kan pasti harganya lebih murah, lebih turun. Nah, sementara gue punya pemikiran kalau gue yang jual barang bekas tersebut, maka barang tersebut nilainya akan menjadi naik. Kenapa malah jadi naik padahal kan barang bekas? Karena lo lihat yang pakai barang bekas itu siapa? Gue gitu. Itu full authentic. Jadi harus you have to be completely yourself. Harga barang tersebut jadi naik karena gue yang pakai gitu. To fully authentic. Terus, how courageous are you? No matter what comes my way, I'm going to take it head on. Ya benar, apapun rintangan, apapun tantangan yang ada di hadapan gue, apapun tanggung jawab meskipun gue belum paham akan suatu hal, tapi itu diberikan kepada gue berusaha untuk mencari tahu bagaimana, gue berusaha untuk menghadapi dan mencari tahu bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Terus, how common is it for you to act foolishly? It's pretty rare. Ini benar, it's pretty rare, karena ya gue act foolishly itu hanya untuk kesenangan dan hanya untuk orang-orang tertentu gue, seperti pacar gue, kepada keluarga gue yang gue juga benar-benar dekat, itu baru gue bisa act foolishly karena hanya untuk kehiburan semata. Kemudian, when was the last time you felt completely lost in your life? Gue bilang, I don't recall ever feeling like that, or it's been a very long time. Ya, gue bener, karena meskipun gue pernah ngerasa gue lost, gue pernah ngerasa, wah, gue di titik terendah gue, tapi gue nggak akan pernah berusaha untuk mengingat hal tersebut. Gue ngerasa hal tersebut nggak penting untuk diingat, karena ya itu hanya membuat kita menjadi down. Karena gue berpikiran, gue orientasi ke depan, bagaimana apa yang gue lakukan selanjutnya, apa yang akan gue hadapi selanjutnya, apa tantangan apa yang ingin gue jalani, pengembangan diri apa yang gue ingin lakukan. Itu selalu berorientasi gue ke depan. Kemudian makanya itu, I don't recall ever feeling like that. Terus tapi terkadang memang itu penting untuk, misal kita lagi frustasi atau merasa lelah terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan, atau kita ngerasa mengalami kegagalan, ingatlah terhadap completely loss. Lo pernah ngalamin itu dan lo pernah bisa berjuang dan bisa bangkit sampai ke titik sekarang. Ya itu bisa, itu sangat berguna. Tapi hanya untuk di titik itu. Karena maka dari itu jangan pernah merasakan hal seperti itu jika bukan pada keadaan di titik terendah. Then, do you tend to know what you want
I usually have a good sense of what I would prefer to have happen. Nah ini benar, kayak berdasarkan order tadi gue, urutan kegiatan apa yang gue lakukan, gue selalu tahu apa yang gue mau lakukan selanjutnya. Meskipun realisasinya kadang tidak sesuai karena ya ada berbagai kegiatan yang it's not supposed to be happen. Misal kadang-kadang ibu gue menyuruh gue melakukan sesuatu, atau gue disuruh, atau gue pergi ada kegiatan lain yang di luar ekspektasi gue, yaitu ya memang memang tapi memang terjadi, tapi gue selalu berusaha, gue selalu tahu apa yang gue akan lakukan selanjutnya. How unique is your style? I've looked and way of doing things that is totally mine. Can judge me. It's based on your feelings about me. But how unique my style. Itu menunjukkan diri gue sendiri. How you consider yourself to be a competitive person. I'm highly competitive in all that I do. But you consider yourself to be more of an optimist or a pessimist. I'm very optimistic. Gue benar-benar optimis terhadap melakukan hal apapun. And when was the last time you flagged out on a responsibility today? Ya, karena gue rasa selalu setiap hari untuk gue melakukan tanggung jawab gue. Are you a rebel or do you tend to follow the rules? Nah, ini benar-benar completely jawaban gue. I tend to follow the rules, but I'm happy to break them if I think they are unfair or wrong. Makanya itu kenapa gue selalu berusaha untuk speak up terhadap segala sesuatu yang menurut gue kurang benar, atau sampai ke titik yang gue I have to break the rules karena menurut gue ini nggak benar gitu. Rules yang dibuat untuk membuat tata tertib itu oke, tapi kalau rules yang dibuat hanya untuk menambah hal buruk semakin terjadi, ya itu gue nggak akan melakukan. Gue akan break the rules if I think they are unfair. When was the last time someone said that you were an inspiration to them? I'm told that from time to time. Did you say that you're most confident or cocky? Nah, ini gue bilang people say that I'm cocky, but I don't see it. Nah, benar. Orang banyak bilang kayak gue sombong atau apa. Padahal enggak. Padahal gue ngerasa ya gue emang gitu. Maksudnya bukan berarti gue nggak nyapa lu, bukan berarti di jalan gue nggak nyapa ya, dan seperti hal-hal kesopanan, sopan santun yang lain, itu bukan berarti membuat gue nggak apa ya, bukan berarti gue sombong atau gue nggak care sama gue totally care. Gue perhatian, gue tetap peduli sama lo. Mungkin lebih ke cuek kali ya, karena ya udah gue mager aja gitu, kayak malas untuk nyapa orang, atau mungkin ya orang nyapa oke, gue fine, gue nyapa duluan, tapi kan kadang kayak ada yang lagi gue pikirin, atau mungkin gue lagi fokus sama segala apa yang gue lagi kerjain, mungkin gue lagi menghafalkan sesuatu pelajaran entah atau apa gitu kan, dia nggak ada yang tahu, dan gue kadang ya malas aja untuk misal gue dibilang sombong karena gue nggak nyapa atau apa. Tapi ini bener, ini kejadian bener, orang bilang gue I'm cocky, but I don't see it as it is myself. Would you consider yourself to be ambitious? Yes, I have very big plans and I expect to achieve all my goals. Has anyone ever told you that you make them feel safe? Yeah, it's something that people close to me say on a regular basis. Do people around you tend to improve their lives after they have met you? I've noticed that seems to be the trend. Okay, where is your focus in love making? It goes back and forth between my pleasure and my partners. Nah, ini benar. Dua-duanya. Bukan cuma gue, tapi untuk kesenangan gue, untuk melakukan kebahagiaan dua-duanya. Jadi gue nggak cuma mikir diri gue sendiri dan pasangan gue sendiri, tapi kita harus berdua-duanya. And how many people consider you to be their go-to guy? My whole community regards me in that way. Nah, ini gue ngerasa gue bisa orang yang diajak nongkrong dan kapanpun bebas gitu. Maksudnya gampang aja. Dan
Dan mungkin terkadang orang ya mikir karena gue jadi sombong, jadi ya susah untuk mereka deket sama gue. Padahal enggak, padahal gue ngerasa deket sama siapapun. Dan orang datang sama gue, orang ngajak gue hangout, gue fine fine aja, gue justru senang gitu. Gitu mungkin karena dari awal orang impressionnya ke Dimas gimana sih ini, apa nggak mau nyapa atau nggak dipanggil nggak nengok, ya mungkin kadang gue juga nggak dengar kan, manusiawi juga. Jadi ya sebenarnya gue totally care, totally fine, totally go to guy person. Ini bener-bener jujur dari Anas from my heart. Where would you rate your intelligence? Highly highly intelligent. Mungkin kadang kalau ada titik paling tinggi ya, paling supranatural, internasional segala macam, super universe, intelligent, mungkin gue di situ. Kalau ada pilihan itu gue pilih itu. Gue ngerasa gue paling intelligent. Wah, terus when was the last time you lost your temper? It's been a long time. Ya, gue nggak pernah. Mungkin kadang gue pernah lost temper, gue kadang marah. Tapi sampai benar-benar lost temper, sampai marah yang habis-habisan, ya udah lama sih. Karena menurut gue itu nggak bagus juga. Karena ada yang bilang marah itu nggak bagus untuk liver, untuk hati. Terus stres juga nggak bagus untuk otak. Jadi ya menurut gue hal-hal tersebut apabila memang membuat kita marah atau ada hal yang membuat gue marah, ya gue coba untuk ya udah gue lupain aja, gue tinggal gitu. Karena justru itu bikin bikin udah bikin gue kecewa, udah bikin gue marah. Kalau gue mungkin gue ada ngeliat orang bikin gue marah, kalau gue ngeliat muka dia sambil pengen gue tonjok gitu, kayak ya udah gue mendingan cabut aja dari situ. Karena buat apa pun kalau gue meluapkan emosi gue juga nanti nggak ada gunanya gitu, yang ada malah makin memperkeruh suasana, makin buat rusak hubungan gue sama dia. Jadi ya, dan bikin tadi mungkin yang merusak liver emosi gue makin bergejolak gitu. Jadi udah lebih sabar dengan cara mengalihkan perhatian lo, yaitu lo pergi dari situ. Terus are you a jealous person? Ya, it's very rare for me to get jealous, but it does happen. Ya benar, memang terkadang gue terkadang iri, tapi itu nggak selalu, jarang-jarang. Iri itu terhadap kayak positif hal, kayak orang-orang kayak aku bisa sukses, gue gimana caranya gitu. Dan gue berusaha untuk bikin iri gue tuh untuk menjadi belajar. Kayak misal ada temen gue, dia sukses, dia lomba apa, dia menang, atau dia berhasil magang di mana, dan gue berusaha untuk belajar sama dia, bukan malah untuk iri dalam hal jelek, tapi untuk jelek-jelekin dia, tapi untuk bagaimana belajar sama dia, dan itu hal yang baik. Terkadang memang gue jujur ada orang-orang yang memang benar-benar kurang baik ya, maksudnya vibe-nya juga udah kurang baik, dan mau dia memberikan manfaat sebanyak apapun, tapi gue tahu nih maksud orang itu bukan tujuan untuk memberikan manfaat, tapi melainkan ya orang yang pamer gitu, dan sebenarnya personality dia juga udah buruk gitu, tapi dia untuk berusaha membuat hal baik itu. Terkadang kita harus menjauhi orang-orang kayak gitu sih, karena vibes ya dari awal vibes itu orang udah nggak bagus. Jadi ya udah, jadi pesan juga terakhir, harus pilih-pilih teman juga guys. Pertama, kepercayaan itu karena sangat-sangat jarang orang tuh harus dipercaya. A kingdom will fall if a one soldier is betray his king. Ini quotes dari gue, quotes randomly lagi. Seorang kerajaan akan runtuh apabila seorang tentara menjadi pengkhianat dalam kerajaannya. Itu quotes yang gue yang bikin. Yang kedua juga harus pilih-pilih teman, karena nggak semua orang yang
benar-benar tulus dari hati untuk memberikan kemanfaatan, atau mungkin dia juga bisa oportunis, atau dia ya cuma ingin meningkatkan popularitasnya dia, padahal dia sebenarnya bukan orang yang baik. Dan itu kalian harus benar-benar punya sense of judging, sense of feeling, yang mana orang orang ini baik buat lo atau enggak gitu. Dan oke, mungkin sekedar kenal oke. Tapi temanan untuk yang memberikan, ya ambil positifnya aja, ngambil hal-hal yang baik dari dia. Dan tapi kalau udah tahu orangnya kayak gimana, don't ever make business with them. Ya itu sih pesan dari gue. Dan oke, Jo, hasilnya adalah I am totally alpha. You are large and in charge. All the women want to be with you. All the men want to be like you. You are very familiar with being in a leadership position where you have developed a strong reputation for getting things done. Others may have opinions, but those around you know that the buck stops with you. Nah, ini benar, Bang. Other may have opinions. Orang bisa bilang kayak gue so akrab tadi, atau gue sombong, karena mereka nggak tahu gue kayak gue. Mereka nggak tahu bagaimana gue sejatinya, dan mereka hanya misinterpretasi gue dari mungkin dia baru kenal sebentar sama gue, jadi dia belum tahu gue gimana. Dan but those around you know that the buck stops with you. Nah ini gue. Jadi gue totally alpha. Dan itu alasan kenapa gue bikin view alpha. Tadi gue mau bikin alpha view. Cuma alpha view udah dipakai, dan karena alpha view, alpha itu gue untuk melihat. Tapi view alpha, oke lah view alpha yang ada. Dan view alpha dengan melihat orang kan melihat gue gitu. View alpha, melihat alpha, atau menjadi alpha, view like alpha. Nah, it's a good name I think for me. And then finally, I picked those words. View alpha, view like alpha, think like alpha, and be totally alpha. Terus selanjutnya, kenapa tagline-nya see differently? Nah ini nih yang paling bermanfaat. Oke, jadi kenapa see differently? Karena gue tadi berdasarkan pengalaman gue, orang-orang tuh misjudge atau misinterpret somebody dengan pemikirannya dia sendiri. Padahal kita belum tahu maksud dia itu seperti apa, atau ada tujuan lain kah apa yang dia lakukan gitu. Dia kayak contohnya, misal gue ngambil dari 3 events ya. Ini ada 3 events. Mungkin gue langsung ke nah, ini salah satu contohnya, yaitu gue ngeliat dari posting Instagram dari Wolf, yang mana dia bilang don't believe everything you see. Dan ini ada orang kayak cewek perempuan lagi selfie itu ngerasa background itu di private jet, dan padahal kita hanya ngeliat dari perspektif dari situ, tapi kita nggak ngeliat we miss the big picture, we miss the true picture about her. Padahal sebenarnya dia hanya ada di toko yang mana cuma menunjukkan lagi ada di sebuah gambaran bahwa latar belakang pesawat. Dan dia jadi nggak benar-benar pesawat, karena kita ngeliat kalau misal orang dia foto di selfie di pesawat aja, kita ngerasa wih orang keren banget nih kan, foto di private jet gitu. Pasti ngeliat orang apa sih, orang kaya, apa wah gila udah orang tajir banget. Siapa coba yang punya private jet? Juga kan hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang punya private jet. Bahkan orang yang menyewa pun juga orang-orang yang benar-benar kaya pun, ya kan? Gitu. Jadi don't believe everything you see on social media. Kayak itu semua, ya itu semua artificial, itu semua dibuat, dan itu nggak menunjukkan kepribadian atau menunjukkan kehidupan orang yang benar-benar nyata dalam kehidupan aslinya gitu. It's artificial, man. So don't take social media very seriously. Jangan sampai bikin lo iri terhadap kehidupan dia. Nih orang-orang ada
sukses banget nih orang, jalan-jalan mulu. Kan lo nggak tahu emang dia kerjaannya jadi tour guide kah, atau emang dia jalan-jalan emang jadi vlogger kah, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi itu artificial semuanya. Jadi jangan, don't take social media seriously. Oke, langsung kemudian yang kedua contohnya adalah yang baru-baru ini, Zong 2 triliun yang mana sedang menimpa pada kejadian di Palembang. Yaitu, jika ya, bagi kalian yang tahu, sumbangan 2 triliun dari seorang pengusaha yang namanya Akiditio, yang mana dia ngasih sumbangan 2 triliun untuk pemulihan COVID-19. Dan orang-orang reaksi, wah gila, ini orang baik banget, ini orang kaya, dermawan banget, ngasih duit nggak tanggung-tanggung 2 triliun. Oke, gue bukan berarti gue nggak suka. Gue jujur, gue suka banget dengar berita ini. Gue jujur seneng banget karena ya lagi keadaan pandemi kan, orang lagi kesusahan, orang butuh kesusahan, dan memang ini waktunya untuk kita sharing with each other. Kita harus berbagi, bantu sama keluarga gitu. Di sinilah waktunya untuk kita berbagi, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, tapi kenapa gue see differently, alasan kenapa see differently yaitu, bener nggak sih nih gitu. Maksudnya jangan percaya langsung gitu. Gue senang terhadap berita ini, tapi untuk menyumbang 2 triliun, menurut gue ini bener nggak sih gitu. Bener nggak sih? Kayak lo bener-bener cek 2 kali, 3 kali, sampai berapapun untuk membuktikan, untuk dapatkan hasil, yaitu untuk dapatkan bukti bahwa suatu hal itu benar-benar nyata, suatu hal itu benar-benar kejadian. Itu yang membuat gimana lo cara mendapatkan kepercayaan. Nah, ini 2 triliun. Gila, gue mikir, orang Indonesia berarti kaya banget ya, sampai kaya gila gitu, kayak mampus. Ini bahasa kasar gue, kayak udah parah sih gitu. Sampai donasi 2 triliun. Itu 2 triliun didonasiin apa gimana di banknya gitu kan. Terus gue, wah ini udah parah gitu. Kemudian gue apakah benar? Terus kemudian penyalurannya bagaimana gitu? Kenapa dikasih ke kepolisian? Kenapa nggak dikasih ke skala nasional? Ini 2 triliun kan, kenapa harus dikasih ke Palembang doang gitu kan? 2 triliun. Banyak banget, a lot of money, bro. Lo kasih, Indonesia ada berapa sih? 34 provinsi lah. Lo kasih berapa ya? Kasih 5M per provinsi juga nggak bakal habis tuh, masih nyisa gitu kan. Dan kenapa dikasih ke kepolisian? Bukan berarti hal itu salah, cuma menurut gue kan ada yang lebih besar gitu. Kalau emang ngasih donasi, ya kasihnya ke nasional yang lebih banyak manfaatnya. Toh kan memang dia donasi untuk ngasih manfaat pemulihan ekonomi dalam rangka pandemi COVID-19. Terus sistem pajaknya juga gimana tuh, orang 2 triliun gitu. Gila, kekayaan dia gimana, sampai apakah Ditjen Pajak tahu nih orang donasi ngasih 2 triliun gitu. Dan apakah ada prosedur khusus kah, atau gue bukan berarti, ya gue lagi-lagi gue harus menekankan, gue bukan berarti nggak percaya dan gue nggak senang terhadap berita ini. Gue jujur senang banget, tapi see differently. Lo harus melihat apakah ini benar-benar gitu. Lo harus melihat the big picture, kayak yang tadi contoh ini orang, apakah benar dia foto di private jet gitu. Kita harus cari tahu lebih dahulu gitu. Dan ternyata Zong 2 triliun sih hasilnya benar. Berterima kasihlah kepada keluarga Akiditio, bukan atas janji sumbangan harta 2 triliun penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, tapi atas munculnya kenyataan betapa banyak orang, termasuk pejabat publik, dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal. Benar sekali. Tempo.co, gue jujur respect, opini yang benar-benar gue setuju banget.
betapa banyak orang, termasuk pejabat publik pun, pejabat publik dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal. 2 triliun, 2 triliun. Gue tahu Bill Gates aja itu, ini tuh kalau nggak salah 3/4-nya dari donasi Bill Gates. Bill Gates tuh kalau nggak salah ngasih donasi tuh 3,5 triliun deh, 3,5 triliun. Itu Bill Gates, orang terkaya, orang kaya nomor 2 atau 3 ya, berdasarkan di dunia. Ini Indonesia ngasih donasi 3/4-nya. Berarti kan Indonesia kayaknya gila banget dong. Nah, gue jujur senang banget kalau emang hal ini benar. Gitu. Tapi ternyata zonk dan menunjukkan betapa banyak orang termasuk pejabat publik dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal. Tengoklah seremoni penyerahan sumbangan keluarga pengusaha asal Langsa Aceh itu pada 26 Juli. Gubernur Herman Deru, Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Eko Indra Heri, serta para pejabat dan tokoh setempat gegat gembira menerimanya. Ya, tapi gue jujur sangat berdedikasi, gue menghargai, gue sangat respect kepada kepolisian, pada gubernur Sumsel juga, yang mana mereka dengan sangat senang hati terbuka untuk menerima sumbangan yang begitu besar, karena mereka ingin juga memberikan manfaat dengan langsung menerima sumbangan tersebut untuk dibagi-bagikan kepada warga Sumatera Selatan gitu. Gue sangat respect sama mereka. Tapi kita lihat lagi, see the big picture of an event. Kabar gembira di tengah-tengah pandemi 1,5 tahun berakhir ini disiarkan kemana-mana. Sebagian orang mengglorifikasikan dengan aneka pujian. Yang tadi gue bilang. Sebagian orang mengglorifikasikan dengan aneka pujian. Wih, ini orang hebat, nih orang keren banget, nih orang dermawan banget. Kasih 2 triliun gitu dengan ngasih. Mereka melewatkan langkah yang seharusnya dilakukan, menjaga logika dan sikap hati-hati. Itu. Menjaga logika, kenapa? Kita tahu memang kondisinya pandemi lagi, orang kesusahan di mana-mana. Tapi tetap harus menerima akal sehat yang mana 2 triliun donasi, apakah benar gitu? Dan sikap hati-hati, jadi nggak langsung gampang percaya sama orang bahwa pasti kan donasi sebesar itu nggak mungkin dengan prosedur, pasti harus ada prosedurnya dong, harus ada harus ada prosedurnya dulu. Dengan mempublikasikannya seperti ini, itu seperti melakukan penipuan publik. Dengan orang tidak bersikap hati-hati, orang tidak melakukan recheck kembali apakah ini benar, karena ya jujur kalau memang orang tersebut tidak jadi gitu seperti yang kenyataannya, zonk 2 triliun, ya maka orang-orang kecewa yang udah dikasih harapan, dikasih gambaran nanti mereka akan menerima sumbangan sebesar 2 triliun kepada rakyat gitu, yang mana mereka benar-benar membutuhkannya, tapi ternyata nggak jadi dan salah informasinya, tidak dicek kembali berulang-ulang. Itu membuat kecewa gitu, suatu hal yang kecewa di mana ini publik dan orang sedang krisis ekonomi, orang karena pandemi orang butuh ekonomi gitu. Nah, itulah juga moral of the story, kita harus menjaga logika dan sikap hati-hati kita untuk menilai apakah hal tersebut benar nyatanya. Kita dukung memang niat, kalau memang niat dia baik, tapi untuk sampai percaya dan menghilangkan logika dan sikap hati-hati kita itu suatu hal yang tidak perlu. Jadi kita harus tetap menjaga logika dan sikap hati-hati terhadap segala apapun yang terjadi di kehidupan ini. Jadi logika itu sebenarnya mulai terusik dari jumlah yang sumbangan. Uang 2 triliun merupakan 1/5 dari anggaran pendapatan, 1/5 dari APBN Sumatera Selatan 2021. Dana itu separuh lebih dari 3,5 triliun sumbangan yayasan milik pasangan terkaya di sedunia yang telah berpisah, Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, yayasan dari Bill and Melinda Gates, mereka berdua itu
dana itu separuh lebih ya, 3,5 triliun. Orang terkaya bro, berdua loh, Bill Gates sama Melinda Gates, nggak cuma dia, dari yayasan mereka berdua untuk penanganan COVID-19 global. Cuman keluarga Akidi ini aja global, ini 2 triliun untuk Sumatera Selatan doang terlalu besar kata gue. Kemudian cuman keluarga Akidi ibarat dongeng pangeran kaya raya yang menghibahkan semua harta untuk rakyatnya, suatu yang tak lebih dari mimpi di siang bolong. Menurut Hadi Darmawan yang mengaku 48 tahun menjadi dokter pribadi keluarga, Akidi adalah pengusaha besi dan kontainer asal Langsa, Aceh Timur. Kemudian masih menurut Hardi, keluarga itu sering berderma selama pandemi, tapi tidak pernah dipublikasikan. Nah, ini hal yang baik nih, tapi tidak pernah dipublikasikan. Mungkin dipublikasikan itu bagus untuk untuk mengajak orang juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi dilihat lagi, ini 2 triliun, itu bukan angka yang main-main. Apabila ada kekecewaan, apabila tidak terjadi, pasti menimbulkan kekecewaan yang begitu besar. Apalagi orang-orang udah mengglorifikasikan dari awal kan. Hardi pula yang mengaku diminta keluarga menyerahkan sumbangan kepada pemerintah Sumatera Selatan. Pejabat di Sumatera Selatan lupa diri, mereka tak mengecek asal-usul dan legalitas duit yang menjanjikan. Bisnis Akidi dan keluarga bisa dengan mudah dilacak. Nah, ini yang gue bilang sih differently. Apabila ada orang ngasih 2 triliun, dicek dulu tuh latar belakangnya, bener nggak nih? Keluarganya latar asal usulnya bagaimana, riwayat usahanya bagaimana, apakah dia tertib akan pajak, riwayat pajaknya bagaimana? Karena kita bisa lihat kalau memang pajaknya sesuai, berarti dia mampu dong untuk ngasih donasi 2 triliun, itu nggak masalah, it's fine gitu. Kalau benar memang dari data pajaknya menyatakan hal demikian. Gitu. Jadi lagi-lagi harus dicek lagi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan mudah mengecek kebenaran. Nah, dengan mudah mengecek kebenaran rekening penyimpanan dana. Catatan lain, pemberian tunjukan ke rekening pejabat kepolisian pun telah menimbulkan tanda tanya. Bahkan jika dana tersedia, donasi semacam itu semestinya diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan bagi penanganan COVID-19. Nah, ini benar ini. Karena selaku organ negara, Kementerian Keuangan yang lebih uh, yang lebih berwenang gitu untuk mengatur uang sebanyak itu, karena 2 triliun untuk yayasan Foundation Bill Gates and Melinda Gates saja mereka global, apalagi kita Indonesia itu harus ke Kementerian Keuangan. Dan lagi-lagi harus mengecek juga apakah benar itu riwayat usaha dan rekening dananya. Kan mudah, Indonesia bisa ngecek itu dengan mudah. Oke, that's all gitu. Kemudian nah yang terakhir ya inilah yang ada sebuah cerita yang bikin merubah kehidupan gue, bagaimana perspektif gue melihat dunia, dan bagaimana gue ya bersyukur terhadap apa yang gue punya sekarang, dan bagaimana gue menjalani hidup lebih bahagia lagi. Nah, gue punya cerita tentang maybe so, maybe not, we'll see. A story of a Chinese farmer. Nah, gue mungkin akan stop share di sini, jadi gue akan ceritain aja bagaimana cerita tentang Chinese farmer ini. I've never heard the story of Chinese farmer. Gue nggak pernah dengar cerita ini, tapi dengan pertama kali gue tahu ini cerita, it changed everything for me. Ini merubah segala kehidupan gue. Lanjut cerita lagi. A farmer and his son had a beloved horse to help the family earn a living. Ini nanti gue translate nanti ya. One day, the horse ran away, and their neighbors exclaimed, "Your horse ran away. What trouble luck?" The farmer replied, "Maybe so, or maybe not." Jadi, ada seorang petani, dan dia punya anak laki-laki, dan punya seekor kuda.
yang mana membantu kehidupan dia untuk bekerja. Nah, suatu hari kudanya itu kabur dan tetangganya bilang, kuda lo kabur. Wah, kasihan lo ya gitu. Terrible luck gitu. Petani bilang, mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin itu sebuah keberuntungan, mungkin memang benar itu sebuah terrible luck, memang sebuah kesialan. Yet a few days later, the horse returned home, leading a few wild horses back to the farm as well. The neighbors shouted out, "Your horse has returned," and brought several horses home with him. "What a great luck," the farmer replied. "Maybe so, maybe not." Beberapa hari kemudian, kuda yang kabur tadi pulang. Dan dia membawa berbagai macam kuda yang lain ke peternakannya juga. Kemudian tetangga bilang, kuda lo udah pulang tuh, dan bawa kuda-kuda yang lain juga. Lo beruntung banget. Nah, petani bilang, mungkin iya, mungkin juga tidak. Kemudian later that week, the farmer's son was trying to break one of the horses, and she threw him to the ground, breaking his leg. The neighbors cried, "Your son broke his leg? What trouble luck?" The farmer replied, "Maybe so, maybe not." Beberapa minggu kemudian, anaknya petani mencoba untuk menunggangi kuda tersebut. Tapi kuda tersebut malah membuang dia dan mematahkan kakinya. Tetangga bilang, "Anak kakimu patah tuh, kasihan ya kamu. Sial banget kamu." Terus the farmer reply, petani bilang, mungkin iya, mungkin juga tidak. A few weeks later, soldiers from the National Army marched through town, recruiting all boys for the army. They did not take the farmer's son because he had a broken leg. The neighbor shouted, "If your boy is spared, what a tremendous luck." To which the farmer replied, "Maybe so, maybe not. We'll see." Setelah itu, beberapa minggu kemudian, seluruh tentara dari negara march berbaris ke kota dan merekrut anak-anak laki untuk bergabung menjadi tentara. Tapi mereka tidak membawa anak petani tersebut karena anak petani tersebut punya kaki yang patah. Dan tetangga lagi bilang, anak kamu nggak dibawa, kamu sungguh beruntung. The farmer then replied again. Petani bilang lagi kemudian, mungkin iya, mungkin tidak, we'll see. Nah, moral of the story dari cerita ini adalah, it is really impossible to tell whether anything that happens is good or bad. Lu jangan bilang, mungkin lo nggak terima PTN, atau mungkin lo nggak terima di sesuatu, lo nggak mendapatkan apa yang lo inginkan, itu adalah sebuah kesialan. Karena lo nggak tahu whether anything that happens is good or bad. Apakah itu hal baik atau hal buruk yang akan terjadi. Apakah dengan lo diterima di PTN, mungkin lo nanti kesusahan belajar, lo jadi sakit-sakitan atau bagaimana. Dan atau mungkin dengan lo kuliah di universitas yang tidak lo inginkan, lo malah jadi sukses di situ. Kita nggak ada yang tahu, bro. You never know what the consequences of misfortune or good fortune will be. As only time will tell the whole story. Lo nggak tahu takdir Tuhan, bro. Takdir Tuhan yang akan memberikan jalan lo bagaimana. Apakah lo mempunyai misfortune atau good fortune yang akan terjadi di kemudian hari. Karena hanya Tuhan yang tahu, dan only time will tell the whole story. Hanya waktu yang akan memberikan
Apa maksud dan tujuan dari kejadian-kejadian tersebut? Things may look great at start, but over time it may not become what you had imagined it to be. Similarly, you feel bad about something, but someday could be one of the best things that could happen to you. Things may look great at start. Mungkin awal ngerasa pas lo keterima di suatu PTN atau lo keterima di keinginan lo, mungkin lo pengen mobil dan lo dikasih mobil keren, misal Ferrari, lo minta Ferrari sama bokap lo, terus lo dikasih Ferrari, tapi lo nggak tahu it may not become what you had imagined it to be. Mungkin lo ya keren, padahal pas lo pakai itu di kemudian hari lo bisa aja ngalami kecelakaan, misfortune you will have in the future. Similarly, ini sama dengan you feel bad about something, but someday it could be one of the best things that could happen to you. Lo awal ngerasa lo nggak diterima PTN atau lo nggak dikasih mobil tersebut, tapi ternyata dengan lo jalan kaki atau lo mungkin naik motor atau mungkin ya lo berlari ke sekolah lo atau lo melakukan perjalanan dengan berkuda dan atau ya hal-hal yang lain dengan berlari, lo lebih sehat, dan lo lebih sehat, lo lebih kuat, dan lo yang tadinya mungkin lo dikasih Ferrari, lo cuma hidup sampai umur 19 tahun, tapi lo dikasih lo jalan kaki, lo dikasih Ferrari, lo hidup lebih lama, you live longer than that. It could be one of the best thing that could happen to you, bro. Jadi tetaplah bersyukur, jangan pernah patah semangat. Apapun yang diberikan sama Tuhan itu pasti yang terbaik, percayalah. Everything change. Everything change. The universe is ever changing. Alam semesta pun berubah. There is no room for judgment, for nothing is truly black and white. Kita nggak bisa benar-benar menjudge, kita benar-benar nggak bisa menilai apakah dia itu benar-benar buruk, itu benar-benar black, itu benar-benar hitam, atau itu benar-benar putih. That someday it could be turns into white, and the white turns into black. As the Max Ehrmann said, trust that the universe is unfolding as it should. Which means, kata dia, percayalah alam semesta pasti akan bekerja sesuai dengan porsinya, atau pasti Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kita, bukan apa yang terbaik menurut kita. Oke, tapi kesimpulannya adalah yaitu to be able to forget the sorrows of my past and worry not about the uncertainty of the future. Ini cerita ini bisa membuat gue lupa terhadap hal-hal kesedihan yang ada di masa lalu bagi gue, dan tadi rada mengurangi kecemasan gue terhadap di masa depan gue yang akan datang seperti apa. Karena kita nggak ada yang tahu takdir Tuhan. To be able to truly live in the present. Dan gue menjadi lebih bersyukur, gue lebih menjalani kegiatan hari ini, lebih sangat-sangat bersyukur gue bisa hidup di hari ini dan fokus pada hari ini. And see life as not good or bad, but just as is. Dan melihat kehidupan itu bukan tentang baik atau buruk, tapi ya ini hidup. Ini hidup lo. Mau itu buruk, mau itu baik, ya jalanilah sesuai dengan apa yang udah ditakdirkan dengan buat lo. Tapi bukan berarti takdir itu lo ya udah lo pasrahkan aja, enggak, tapi lo tetap juga harus berusaha. Lo harus berusaha. Lo harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Lo harus berusaha belajar bisa sukses ke depannya, tapi life is not good as bad, but it's just it is. Cara lo hidup untuk sukses, cara lo hidup untuk bahagia itu beda-beda setiap orang. Jadi lo nggak bisa sama, atau lo nggak perlu iri. Ini orang udah sukses di umur segini, ini orang udah kaya di umur segini. Karena jangan, tiap orang itu beda-beda.
Jadi bersyukurlah terhadap apa yang lo punya sekarang dan nikmatilah kehidupan lo dan tetap berusaha bersemangat, berusaha belajar, berkegiatanlah semaksimal mungkin dan tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa akan memberikan yang terbaik buat kita. Gitu. That's a final words from me about this final content, about these reasons why I choose View Alpha and the tagline See Differently. Oke, terhadap quotes yang udah gue citasi, reference yang gue berikan, gue sangat respect, gue sangat berterima kasih kepada Tempo.co, Wealth, dan sumber-sumber yang lain, kepada juga kepolisian, Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi dan tentang, gue sangat bersyukur terhadap respect terhadap seluruh organ-organ negara yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi negara, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa berjuang bersama-sama, saling bantu, saling tolong menolong, dan akhirnya kita bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi diri kita pribadi, tapi bagi seluruh umat manusia, karena manusia yang bermanfaat adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ini itu aja dari gue, and I wish you good health and good happiness. Always stay safe everyone. Bye.